Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mahaberliana dari Program Studi Gizi Klinik Angkatan 2018 Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan sebuah video contoh memasak atau tutorial memasak menu gizi seimbang pada balita, yaitu dengan pembuatan menu variasi makanan berupa cheese bomb dengan memanfaatkan pangan lokal, genjer dan juga ikan tongkol, serta ditambahkan juga dengan menu sorbet buah naga untuk melengkapi menu gizi seimbang balita. Untuk lebih lanjutnya, selamat menyaksikan. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan cheese bomb yaitu kentang, sayur genjer, ikan tongkol, tahu putih, tepung terigu, tepung panir, keju, dan juga bumbu yaitu berupa garam, kaldu jamur dan juga bawang-bawangan, serta ada minyak goreng. Kemudian untuk pembuatan sorbet buah naga dibutuhkan 2 bahan, yaitu buah naga merah dan juga air perasan jeruk nipis. Untuk langkah pertama dalam pembuatan cheese bomb yaitu cuci kentang hingga bersih sebelum dikupas. Langkah berikutnya, setelah dilakukan pencucian, kemudian kupas kentang hingga bersih. Lanjutkan dengan potong kentang. Setelah kentang dipotong, lalu rendam kentang pada air yang sudah ditambahkan garam untuk mencegah terjadinya kecoklatan pada kentang. Lalu goreng kentang yang telah dipotong dan direndam. Lalu menunggu kentang yang lainnya matang, siapkan bumbu seperti bawang putih secukupnya, kemudian haluskan. Kemudian apabila kentang sudah berwarna kecoklatan, maka angkat dan tiriskan. Setelah semua kentang matang dan selesai digoreng, lalu haluskan kentang sedikit demi sedikit. Kemudian siapkan genjer untuk direndam pada air yang sudah mendidih. Ini saya sudah mendidihkan air, langsung saja api dimatikan. Kemudian masukkan genjer pada air yang sudah mendidih dengan kondisi api yang telah mati. Rendam genjer kurang lebih selama 1 menit. Langkah berikutnya untuk membuat cheese bomb yaitu dengan menambahkan lauk nabati berupa tahu. Haluskan tahu. Kemudian tambahkan tahu yang sudah halus ke dalam kentang yang telah dihaluskan. Setelah ditambahkan lauk nabati, kemudian ditambahkan lauk hewani yaitu berupa ikan tongkol yang telah disuir. Tambahkan ke dalam kentang yang telah dihaluskan beserta tahu yang sudah dihaluskan. Setelah itu tambahkan sayur genjer. Sebelumnya sayur genjer dihaluskan terlebih dahulu. Setelah genjer dihaluskan, tambahkan genjer pada kentang yang sudah dihaluskan. Setelah itu tambahkan bumbu yang telah dihaluskan sebelumnya yaitu bawang putih, kemudian tambahkan beberapa bumbu lainnya seperti garam, lada, penyedap, kaldu bubuk, dan kaldu jamur.
Setelah itu campur adonan hingga merata. Bumbu dimasukkan, lalu tambahkan tepung terigu ke dalam adonan. Tepung terigu yang ditambahkan sekitar 2 sendok makan. Setelah itu untuk memberi tekstur pada adonan yaitu ditambahkan tepung panir secukupnya. Lalu adonan dicampur hingga merata. Agar lebih mudah untuk tercampur bahan adonannya, kita gunakan pakai tangan saja ya, tapi jangan lupa untuk dilapisi dengan plastik. Ketika adonan sudah tercampur merata seperti ini, lalu bentuk adonan seperti bola-bola. Kemudian setelah terbentuk seperti bola, celupkan ke telur yang sudah dicampur, lalu dicelupkan pada telur, kemudian masukkan ke dalam tepung panir, lalu lakukan secara berulang dan bisa ditambahkan variasi isian seperti keju contohnya atau sesuai selera. Akan saya kasih contoh dengan isian keju. Setelah membentuk bola seperti ini, kita bisa menambahkan keju di dalamnya. Kemudian lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu dicelupkan pada telur, lalu dimasukkan ke dalam tepung panir. Lakukan secara berulang hingga adonan habis. Setelah semua dimasukkan ke dalam tepung panir, kita campurkan bola-bola dalam tepung panir. Ketika semua sudah terselimuti, semua sisi sudah terselimuti oleh tepung panir, maka cheese bomb kita siap untuk selanjutnya goreng cheese bomb ke dalam minyak yang telah dipanaskan. Jangan lupa untuk apinya api kecil saja agar matang secara merata. Setelah cheese bomb berwarna kuning kecoklatan, bisa ditiriskan, lalu bisa disajikan. Cheese bomb masak lalu bisa kita hidangkan sesuai dengan selera. Dalam kandungan cheese bomb ini terdiri dari 35% makanan pokok, 35% lauk hewani dan nabati, dan sisanya yaitu ada sayur. Untuk memenuhi konsumsi buah bisa kita lanjut pada olahan berikutnya. Untuk langkah pertama pembuatan sorbet buah naga kali ini, yaitu yang pertama adalah siapkan buah naga dan perasan air jeruk nipis. Untuk yang pertama kali kita lakukan yaitu memotong buah naga menjadi 2 bagian, lalu kita ambil bagian daging buahnya saja. Kita cukup membutuhkan buah naga sekitar 120 gram. Yaitu kita menghaluskan buah naga. Kita masukkan buah naga yang telah diambil dagingnya ke dalam blender. Lalu kita tambahkan 2 sendok makan perasan jeruk nipis.
sekitar beberapa menit, sekitar 10-15 menit, dan sudah setengah membeku. Lalu kita keluarkan kembali untuk kita blender lagi agar didapatkan tekstur yang lebih halus. Nah, ketika tekstur sudah seperti ini, sudah sedikit membeku, lalu kita masukkan ke dalam blender lagi. Sekitar 1-2 menit dihaluskan kembali, lalu siapkan wadah untuk mencetak sorbet semacam es krim. Langsung saja kita keluarkan dari blendernya. Jadi sorbet ini bisa disajikan bersama dengan cheese bomb yang telah kita buat kemarin. Dengan mengkonsumsi cheese bomb dan sorbet sesuai aturan porsi gizi seimbang, maka sudah memenuhi konsumsi gizi seimbang dalam sekali makan. Nah, demikian video demonstrasi pembuatan variasi menu makanan gizi seimbang balita dengan pemanfaatan bahan pangan lokal, yaitu sayur genjer dan juga ikan tongkol pada olahan cheese bomb dan juga pembuatan sorbet dari buah naga. Untuk ibu-ibu semuanya mungkin bisa mencobanya di rumah ya. Mari kita cegah stunting dan penuh gizi seimbang pada balita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.